Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tansi Andreas Pratama, NPM 19012010063. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas tentang UAS, yakni mengenai analisa strategi SWOT studi kasus PT Rotan Indah Makmur. Gambaran perusahaan. Direktur Utama PT Rotan Indah Makmur, yakni Hanif Waluyo. PT Rotan Indah Makmur merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri ekspor mebel dengan memproduksi berbagai gaya furnitur anyaman rotan berkualitas tinggi ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Eropa, seperti Jerman, Prancis, Belgia, lalu kemudian ada Uni Emirat Arab dan Tiongkok. Produk-produk yang dihasilkan dari usaha kecilnya ini 100% dijual di luar negeri. Dan dalam kegiatan usahanya, PT Rotan Indah Makmur mempekerjakan kurang lebih 300 karyawan. Jadi begitulah mengenai gambaran perusahaan PT Rotan Indah Makmur. Kesalahan perusahaan yang dialami oleh PT Rotan Indah Makmur. Dapat saya simpulkan, di dalam PT Rotan Indah Makmur terdapat ada dua permasalahan besar. Yang poin pertama yaitu adanya dampak dari pandemi COVID-19 pada industri mebel dan kerajinan nasional pada kuartal 4 tahun 2021, terutama industri penjualan ekspor yang terkena imbas paling besar, yakni terjadinya kelangkaan kontainer yang merembet pada melambungnya biaya ocean freight rate. Lalu permasalahan kedua yaitu semakin terbatasnya cargo space kapal yang berakibat pada penumpukan barang di gudang dan bahkan bisa melebihi kapasitas gudang yang ada. Akibat permasalahan yang sudah dijelaskan tadi, ada dua akibat yang dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama yaitu ocean freight rate dari Indonesia tujuan Amerika Serikat telah menyentuh angka kurang lebih 22.000 US dollar atau naik 1000% dari keadaan normal. Untuk poin kedua, dari akibat permasalahannya yaitu pengiriman tujuan Eropa berada kisaran pada 16.000 US dollar atau naik sekitar 967%. Analisis faktor internal PT Rotan Indah Makmur dapat dipisahkan menjadi dua, yaitu ada kekuatan perusahaan dan kelemahan perusahaan. Untuk kekuatan perusahaan, poin pertama ada pekerja yang ahli. Jadi dapat dilihat PT Rotan Indah Makmur ini mempunyai tenaga kerja yang ahli di bidangnya. Lalu untuk kekuatan perusahaan yang kedua yaitu pekerja perusahaan ada banyak, yaitu sekitar 300 pegawai. Untuk kekuatan yang ketiga, penjualan ke luar negeri meningkat. Dan kekuatan perusahaan yang keempat yaitu produk yang dihasilkan perusahaan mempunyai kualitas tinggi. Jadi dapat dilihat PT Rotan Indah Makmur ini memproduksi barang yang diekspor ke luar negeri dengan memiliki kualitas yang baik. Lalu untuk kelemahan perusahaan ada 5 poin ya. Untuk poin pertama, konsumen hanya untuk pasar luar negeri saja, pasar domestik kurang dimaksimalkan. Untuk poin kelemahan yang kedua, adanya kurangnya promosi pada pasar domestik. Lalu untuk kelemahan perusahaan yang ketiga yaitu biaya cadangan perusahaan yang kurang. Lalu selanjutnya adanya kurang banyaknya cadangan supplier bahan baku perusahaan, dan yang kelemahan terakhir yaitu harga produk terjangkau untuk pasar luar negeri. Jadi PT Rotan Indah Makmur ini menggunakan strategi di mana mereka menjual harganya ke pasar luar negeri lebih murah daripada di domestik atau dalam negeri. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal dari PT Rotan Indah Makmur, yaitu menggunakan analisis spesial. Analisis spesial yaitu dapat juga disebut politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan environment. Adalah analisa yang mengidentifikasi kekuatan makro atau eksternal yang akan mengancam atau memberikan peluang kepada suatu organisasi atau perusahaan, termasuk politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Lalu keunggulan analisis spesial adalah perusahaan yang berhasil memantau dan menanggapi perubahan dalam lingkungan makro, mampu membedakan dan menciptakan keunggulan yang kompetitif daripada pesaing. Lalu hasil analisa PESTEL adalah sebagai acuan dari analisa peluang dan ancaman pada analisa SWOT. Menganalisis mengenai faktor eksternal. Untuk yang poin pertama yaitu politikal. Yang pertama adanya kelangkaan kontainer, yang kedua
kurangnya koordinasi pemerintah dengan shipping line atau dengan aliansi pelayaran global. Yang ketiga, pemerintah harus mulai membangun infrastruktur yang lebih luas dan punya armada. Yang keempat, pemerintah dapat menarik investor asing untuk berinvestasi furnitur, khususnya furnitur rotan. Untuk poin yang E atau ekonomik, yaitu satu, tarif yang dikenakan pada biaya ocean freight rate menjadi lebih mahal, yaitu sekitar 60-100%. Untuk yang kedua, biaya sewa atau membangun gudang untuk menyimpan produk akibat ekspor yang tertunda dan akan menambah biaya lagi. Untuk poin ketiga atau sosial, yang pertama, di masa pandemi orang lebih banyak di rumah sehingga tingkat minat permintaan konsumen ke luar negeri terhadap furnitur lebih tinggi. Lalu untuk poin teknologi, yang pertama yaitu adanya memasarkan dan menjual produk di pasar dalam negeri dengan memanfaatkan digital atau media sosial. Yang kedua, mencari supplier bahan baku lagi yang lebih murah namun berkualitas. Lalu yang ketiga, adanya pendistribusian produk ke luar negeri bisa terhambat karena mahalnya harga ocean freight rate. Untuk yang L atau legal, yaitu yang pertama ada UU Perindustrian nomor 3 pasal 3 bahwa perindustrian nasional sebagai pilar dan penggerak ekonomi nasional. Selanjutnya untuk poin yang E atau environment, yang pertama, bisa memanfaatkan limbah-limbah rotan dan dijadikan furnitur untuk kerajinan akan sangat bermanfaat. Lalu poin kedua, rotan sebagai bahan baku utama tidak merusak ekosistem lingkungan karena rotan ramah lingkungan dan dapat tumbuh di berbagai lingkungan. Untuk poin terakhir dari environment adalah pandemi COVID menghambat penjualan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis SWOT. Untuk faktor eksternal dari poin peluang atau opportunities sebagai berikut. 1. Pemerintah menarik investor asing untuk berinvestasi pada bidang usaha furnitur. Yang kedua, di masa pandemi orang lebih banyak di rumah sehingga tingkat minat dan permintaan konsumen ke luar negeri terhadap furnitur lebih tinggi. Lalu yang ketiga, memasarkan dan menjual produk di pasar dalam negeri dengan memanfaatkan digital atau media sosial. Lalu yang keempat, mencari supplier bahan baku lagi yang lebih murah namun berkualitas. Lalu yang kelima, meningkatkan perekonomian nasional. Dan yang keenam, memanfaatkan limbah rotan dijadikan sebagai kerajinan dan yang mempunyai nilai tinggi. Untuk faktor internalnya dari analisis SWOT dapat dibedakan menjadi 4 poin, yaitu kekuatan atau strength, kedua weakness atau kelemahan, ketiga strategi atau SO, dan yang keempat strategi atau WO. Untuk kekuatan atau strength, yang pertama, pekerja perusahaan sebanyak 300 pegawai. Lalu yang kedua, pekerja yang ahli. Yang ketiga, penjualan ke luar negeri meningkat. Yang keempat, produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Untuk poin weakness atau kelemahan, yang pertama, konsumen hanya untuk pasar luar negeri saja, pasar domestik tidak dimaksimalkan. Yang kedua, kurangnya promosi pada pasar dalam negeri. Yang ketiga, tidak adanya biaya cadangan perusahaan. Yang keempat, tidak adanya cadangan supplier bahan baku perusahaan. Yang kelima, harga produk yang terjangkau jika untuk pasar luar negeri. Untuk poin strategi atau SO, yang pertama, produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Jadi pemerintah juga bisa membantu untuk mencari regulasi yang bisa menarik investor asing berinvestasi. Lalu yang kedua ada S4 plus O4, yaitu pekerja banyak serta ahli, maka diharuskan untuk memenuhi permintaan konsumen baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga bisa dimanfaatkan melalui platform digital. Poin ketiga yaitu pekerja yang ahli bisa memanfaatkan limbah rotan supaya tidak dibuang dan dimaksimalkan menjadi barang kerajinan yang ekonomis. Untuk faktor internal yang terakhir yakni strategi atau WO, yaitu yang pertama, memaksimalkan pasar yang baik, memaksimalkan pasar yang ada, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri dengan memanfaatkan digital. Yang kedua, mencari supplier bahan baku sebagai cadangan apabila perusahaan dalam kondisi yang memerlukan biaya produksi yang lebih rendah. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang strategi yang bisa diterapkan oleh PT Rotan Indah Makmur. Yang pertama ada strategi SO, yaitu perpaduan antara strength dan opportunity. Yaitu yang pertama, produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Jadi pemerintah juga bisa membantu untuk mencari regulasi yang bisa menarik investor asing yang berinvestasi.
Lalu poin yang kedua, pekerja banyak serta ahli maka diharuskan bisa memenuhi permintaan konsumen baik di pasar dalam negeri maupun di luar negeri dan juga bisa memanfaatkan digital. Yang ketiga, pekerja yang ahli juga bisa memanfaatkan limbah rotan supaya tidak dibuang dan dimaksimalkan menjadi kerajinan yang ekonomis. Baik, itu tadi ada 3 poin untuk strategi SO ya, strength dan opportunity. Untuk strategi yang kedua yaitu strategi ST, yaitu penggabungan antara strength dan trade. Yang pertama, manajer perusahaan koordinasi lagi dengan pemerintah dan shipping line. Yang kedua, mengurangi biaya tenaga kerja dengan mengurangi jumlah tenaga kerja yang ada karena biaya perusahaan terus membengkak karena adanya ocean freight rate yang semakin mahal jika membangun gudang dan mengeluarkan biaya lagi. Lalu yang ketiga dari strategi ST atau strength dan trade yaitu keunggulan kompetitif perusahaan ditingkatkan dengan mendiferensiasi lagi produk-produk karena adanya pesaing baru. Strategi WO atau weakness plus opportunity, yakni yang pertama memaksimalkan pasar yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri dengan memanfaatkan digital. Yang kedua, mencari supplier bahan baku sebagai cadangan apabila perusahaan dalam kondisi yang memerlukan biaya produksi yang lebih rendah. Baik, untuk strategi yang dapat dilakukan PT Rotan Indah Makmur, yang terakhir ada strategi WT, yakni weakness dan trade. Untuk poin pertama dari strategi WT, weakness dan trade ini, yakni perusahaan harus menyisihkan biaya cadangan sebagai cadangan apabila adanya situasi krisis seperti pandemi COVID, lalu kemudian meningkatnya tarif ocean freight rate atau biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa atau membangun gedung. Lalu poin yang kedua dari strategi WT atau weakness and trade yaitu harga produk barang bisa dinaikkan jika untuk pasar luar negeri agar bisa menutupi biaya yang membengkak dan tidak rugi karena harus ekspor dengan biaya ocean freight rate yang mahal. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis SWOT, lalu strategi apa yang bisa dilakukan oleh PT Rotan Indah Makmur dalam menghadapi permasalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat beraktivitas.